Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kocayana selaku Kepala SD Bulan, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Bulan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kedua, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman-zaman gelap gulita ke zaman terang benderang berupa ajaran agama Islam. Next. Pada agenda kegiatan ini yaitu pembukaan dan perkenalan, kedua kegiatan inti diseminasi, ketiga tanya jawab, keempat refleksi akhir. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Hadi Riono, CGP angkatan 11 tahun kelas 124B Kabupaten Sidoarjo tahun 2024, unit kerja di Sekolah Negeri Bulan, guru kelas 5. Domisili saya di Kedung Suko, RT 1 RW 2, Kecamatan Pramun, Kabupaten Sidoarjo. Dan rekan saya Bu Mega, mau Bu Mega. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Widayanti, CGP angkatan 11 kelas 124B Kabupaten Sidoarjo tahun 2024, unit kerja di SDE Negeri Bulang dan sekarang menjabat di kelas guru kelas 1B. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mega. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator saya beserta Bu Mega, yaitu Ibu Eva Stiorini SPD MM, dan juga pengajar praktik kita Pak Nur Hidayat SPD yang telah membimbing saya dan Bu Mega sehingga dapat melalui kegiatan PGP ini dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Dengan bantuan beliau, kita dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan melalui PMM maupun melalui aksi nyata yang kita buat, sehingga sesuai dengan kriteria penilaian yang ditentukan di PMM. Next. Nah, yang pertama yaitu jangan lupa syukur dan bahagia. Syukur, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus kita syukuri. Kalau nggak kita syukuri, nanti nikmat kita akan dikurangi. Dan yang kedua yaitu bahagia. Kalau kita tidak bahagia, kerja tidak bahagia, pasti kita akan waktu berangkat ke kerja kita akan terasa males. Ya. Berarti ini adalah syukur dan bahagia. Next. Jadilah orang hebat. Jadilah orang hebat. Ini saya pernah membaca artikel tentang yaitu orang hebat itu tidak tercipta dari kesenangan, kenyamanan atau kenikmatan apapun, tapi orang hebat itu tercipta dari tantangan, hambatan, bahkan air mata. Itu menurut dasar Iskan. Next. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita kesepakatan kelas dulu ya. Ya. Oke, bisa dimulai. Oke. Nah, ini ada stigma. Oh ya. Narasumber yang pertama yaitu saya sendiri, nanti sampai ke terus nanti kita pertengahan kegiatan akan diganjar sama Bu Mega. Sementara ini saya sebagai narasumber yang pertama, nanti kedua akan digantikan oleh Bu Mega. Terima kasih Bu Mega. Ini kita kesepakatan kelas dulu ya teman-teman.
Sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, kita membuat kesepakatan dulu agar tercipta kulit. Monggo. Kesepakatan kita untuk waktu kegiatan ini saja, ya, karena nanti biar kegiatan ini lancar kita membuat kesepakatan kelas kita dahulu. Oh, ditempel di sini. Mohon dalam membuat kesepakatan kelas itu jangan ada kata-kata negatif atau jangan dilarang, itu diusahakan diganti dengan kalimat yang positif. Serius tapi santai boleh, serius tapi santai boleh, serius fokus bukan kalau saling menghargai. Nanti dulu ya, nanti kita monggo musik. Oke, terima kasih. Saya taruh di sini saja. Saya taruh di sini aja. Kita bacakan dulu ya tentang kesepakatan kelas yang kita buat, yaitu menarik biar tidak tegang. Santai berarti menarik biar tidak tegang. Saya juga tegang. Yang kedua fokus. Pegang. Berarti ini menarik gitu. Kedua fokus. Berarti kita fokus ke pembahasan tentang budaya positif. Ketiga saling menghargai. Yaitu apabila ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Keempat, santai tapi serius. Ini sama dengan menari ya. Santai tapi serius. Yang kelima, bersedia mengikuti acara sampai selesai. Oke, harus itu. Waktu ya, di sini waktu ya. Disiplin waktu. 5, menghargai pendapat, sama ini ya. Menghargai pendapat juga sama. Aktif mengikuti kegiatan sampai akhir. Oh, di sini bagus, kayak aktif kita aja ya. Nah, gimana? Ada yang perlu ditambahkan teman-teman? Bapak Ibu guru? Sepakat? Oh ya, tapi kalau sepakat kita sepakati bersama. Next. Oh, ice breaking dulu. Oke. Bentar. Ini masih gangguan sinyal.
maklum HP-nya HP zaman dahulu. Bentar. Agar tidak tegang, kita ice breathing dulu. Nah, monggo berdiri Bapak Ibu. Oh iya, sebentar. Sebentar. Monggo. Monggo berdiri Bapak Ibu dulu. Nah, kita Seperti ini, sudah seperti ini. Saya sebentar. langsung saja itu aja Pak Adi. Oke, ayo gaya ini arang samsa. Biar konsentrasi kita bisa jaga. Monggo. Itu belum mereka. Itu. Bawa mereka. Itu. Mana? Pantun ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pantun ya. Ini pantun yang saya buat secara singkat, jelas, padat. Next. Tapi jangan lupa. Oh, oke. Itu tulisannya dulu ya. Ini. Mentari terbit sebelum tinggi. Jalan sendiri menuju pasar. Assalamualaikum, selamat pagi.
Semoga acara ini berjalan lancar. Siang ya, tadi berhubung kita membuatnya pagi. Ada apa lagi juga? Cepat ya. Lanjut. Ini sesuai dengan saya. Badan kekar umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Next ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita bersama berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang tercinta ini sehingga sekolah kita menjadi nyaman dan aman bagi peserta didik kita. Next Bu. Sebelum kita mulai, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Semua arahkan perhatian dan fokus kita pada kegiatan ini. Hadirkan motivasi dan rasa ingin tahu. Bentar kita masih tenangkan hati dulu. Habis itu kita fokus pada kegiatan ini. Next. Mari kita lanjutkan. Ini konsep kunci dalam budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nanti saya pada kesempatan ini akan membahas sampai motivasi perilaku manusia. 5, 6, 7 nanti dilanjut oleh teman saya Bu Mega Widayati. Next. Konsep kunci dalam budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah ini profil pelajar Pancasila kita ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, beranalitis. 6, kreatif. Next. Yang kedua yaitu konsep kunci dalam budaya positif. Yang kedua itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Next. Disiplin berasal dari kata bahasa Latinnya yang namanya disiplina, yang artinya belajar, yaitu motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi disiplin ini kalau bisa itu terbangun dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar diri kita. Jadi biasakan disiplin itu timbul dari dalam diri peserta didik kita. Jangan sampai ada yang mempengaruhi dari luar peserta didik kita. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yaitu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena segala tindakan dasar berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah ini disiplin positif, ini pengertiannya ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Jadi ada 4 ini kalau menurut saya, yaitu tanpa imbalan penghargaan, tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Next. Tugas pendidik yaitu guru seperti teman-teman guru, bapak ibu guru hebat ya. Tugas kita itu yaitu menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin dari dalam dirinya sendiri, sehingga perilaku yang timbul itu harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang bersumber dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri peserta didik kita dalam berperilaku ke arah yang lebih baik, yang merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan filosofi pendidikan kita, yaitu Piaget Dewantara. Yes. Ini dengan adanya disiplin tadi itu lingkungan di sekolah kita itu diharapkan menjadi lingkungan yang aman, nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi disiplin positif yang ada di sekolah kita itu akan menjadi kebiasaan yang positif atau karakter yang positif. Contoh pada waktu sebelum kegiatan pembelajaran ada jadwal piket, semua guru itu di pintu gerbang untuk menyambut peserta didik kita dengan sapaan, senyuman, ya. Biar anak-anak itu sebelum masuk ke dalam lingkungan pendidikan itu mendapat motivasi dari pendidik. Next. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang apapun. Jadi ini universal, umum. Next. Ini menurut William Grant tahun 1984, yaitu setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu pasti akan kita itu mempunyai tujuan dasar sebelum kita melakukan sesuatu. Itu menurut William Grant. Yang kedua menurut Diana Ghosh itu pada tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan tadi. Motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri itu akan menggerakkan kita menjadi orang yang berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Yaitu tadi ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu harus mandiri, ya. Mandiri ini kita contohnya kita itu harus menciptakan anak-anak peserta didik kita itu mempunyai jiwa wirausaha. Jadi seumpama mereka sudah dewasa mereka itu bisa menciptakan lapangan usaha sendiri tanpa mereka itu mencari pekerjaan. Jadi namanya entrepreneur. Yang kedua bernalar kritis, ya. Jadi anak-anak itu harus bernalar kritis, bisa menyelesaikan masalah atau masalah apapun dengan memakai logika. Ya, perkembangan global itu harus kita bahwa semua itu harus sama, ya. Bergotong royong juga, kegiatan bergotong royong itu dilaksanakan dimanapun dan setiap apapun. Kreatif, ya. Jadi kita itu harus kreatif. Next. Nah, ini tabel proyek nilai-nilai kebajikan yang ada di pembelajaran modul 1.4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, ya. Ada 40, yaitu peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai yang pengertian. Ini adalah termasuk proyek nilai-nilai kebajikan yang ada di modul 1.4 yang ada di LMS di PM kita. Next. Nah, konsep kunci dalam budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa yang dibutuhkan oleh manusia itu ada
Nanti kita tampilkan lagi next bila. Nah, ini kebutuhan dasar itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi apa yang kita inginkan ya, apa yang kita inginkan itu lama kelamaan itu akan bisa memenuhi satu persatu dari kebutuhan kita. Jadi apa yang kita istilahnya perbuat ya, apa yang kita perbuat itu pasti akan dapat memenuhi kebutuhan kita. Next bila. Nah, ini itu adalah diagram ya tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dengan usaha terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Next bila. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu salah satu contohnya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan yang lain itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Makanan itu pasti butuh makan. Manusia itu pasti butuh makan, ya. Pakaian, sandang, pangan, papan itu, ya. Itu pasti kebutuhan pokok dari manusia. Dan sekarang ada kebutuhan tambah lagi, keamanan. Nah, keamanan ini sangat diperlukan untuk warga masyarakat biar mereka itu dapat hidup di dalam masyarakat dengan nyaman dan aman tanpa gangguan dari apapun. Yang kedua yaitu kesehatan. Kesehatan itu sekarang lebih digalakkan. Kenapa? Karena dalam bermasyarakat itu kesehatan lebih diutamakan. Bila dalam melakukan kegiatan apapun itu pasti akan mempunyai resiko. Nah, untuk memperkecil resiko ini kita harus mempunyai kesehatan yang kuat untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini seperti contohnya rasa peduli kita terhadap orang lain, atau kita dipedulikan oleh orang lain, berbagi antara teman-teman, berbagi antara saudara, berbagi antara anggota masyarakat, bekerja sama dengan siapapun. Jadi bekerja sama itu bisa kita umpamakan yaitu bekerja sama dengan dalam lingkungan kecil dulu, lingkungan keluarga, habis itu lingkungan masyarakat atau lingkungan yang paling luas, menjadi bagian dari kelompok. Ini penting ya. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Seumpama kita hidup sendiri di hutan ya tidak bisa, karena kita tidak dapat bersosialisasi. Kebutuhan pokok yang kedua dari dasar manusia itu kasih dan terima. Jadi rasa sosialisasi itu harus ada. Jadi kita itu menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu bisa seperti contohnya harga diri, ya, harga diri kita, keinginan untuk dianggap. Jadi kita itu mempunyai keinginan untuk dianggap, untuk diakui oleh anggota masyarakat, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti diakui dan didengar. Itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Wah, ini yang paling bagus ya. Kebebasan yaitu mandiri. Jadi setiap anggota masyarakat itu diharuskan bisa mandiri, memiliki pilihan. Jadi teman-teman atau anggota masyarakat di dalam masyarakat itu bisa memilih pilihan apa yang mereka inginkan tanpa dipengaruhi oleh orang lain, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang penting yaitu mampu mengendalikan arah dirinya. Kadang-kadang
kebebasan itu ada yang menganggap bahwa bebas itu bisa melakukan apapun. Tapi di sini kebebasan itu ya bisa melakukan apapun tapi tanpa merugikan orang lain. Dibatasi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan itu contohnya bermain, refreshing, humor, tertawa. Jadi jangan menganggap orang tertawa itu adalah hal yang paling, orang tertawa itu adalah orang yang paling bahagia di seluruh dunia. Tapi jangan ketawa terus menerus, nanti dianggap orang kurang itu ya. Karena sekarang tertawa aja bisa menjadi malapetaka. Contoh, ada orang kita senyum aja kadang-kadang nggak terima, marah-marah. Katanya, usahamu keterangan saya, kadang-kadang seperti itu ya. Next, Bulila. Oke. Yang keempat, kunci dari budaya positif yang tadi itu motivasi perilaku manusia. Next, Bulila. Ini ada 3 ya, motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang pertama, itu menurut Diana Gosel ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, ini untuk yang motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yaitu ini adalah termasuk tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya ini orang akan melakukannya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi ada misalkan mencuri akan dihukum. Jadi orang itu tidak akan melakukan mencuri karena ada menghindari hukuman tadi. Contoh aja seperti melawan arah, seperti rambu-rambu melawan arah. Apabila ada yang melawan arah itu pasti akan kena sanksi. Jadi seseorang itu akan menghindari hukuman tadi sehingga tercipta yaitu motivasi yang bentuk yang pertama. Tapi motivasi ini hanya timbul dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita. Jadi motivasi ini timbul di luar diri kita ya. Ini contohnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah kalimatnya ya. Ini ada motivasi eksternal. Next, boleh. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi motivasi kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu motivasi satu tingkat di atas motivasi pertama tadi. Jadi mereka melakukan suatu tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang mereka anggap penting ya. Jadi mereka akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kadang-kadang kita itu orang yang kita segani, makanya kita melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang tadi. Yang ini termasuk motivasi eksternal juga. Yaitu kata-katanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, sama ya tadi ya. Jadi motivasi ini itu adalah untuk mendapatkan pujian atau hadiah, pengakuan atau imbalan. Next, bolehlah. Mereka yang ketiga ini ini yang paling utama, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tadi menghargai dirinya sendiri, berarti motivasi ini timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan yang kedua tadi itu motivasi kedua tadi itu adalah motivasi yang timbul di luar dirinya sendiri. Kalau yang ketiga ini adalah motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang
yang merupakan nilai-nilai mereka yang ini tersebut. Jadi mereka itu melakukan sesuatu hal itu karena nilai-nilai yang diyakini. Contohnya apabila ini contoh kegiatan sehari-hari, apabila kita lewat di depan orang yang lebih tua kita itu biasanya nyun sewu ya, atau kita berpergian kemanapun kalau lewat jalan kecil itu biasanya sepeda kita dorong sambil berjalan, itu contohnya seperti itu ya. Next. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Jadi kita itu tidak hanya merintah saja, tapi kita itu harus pandai memerintah diri sendiri untuk melaksanakannya. Alhamdulillah. Nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 ya. Kalau hukuman itu ya, hukuman itu tidak terancam dan tiba-tiba, kita biasanya respect hukuman itu ya, respect. Jadi murid-murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak akan tahu. Pokoknya kita kalau memberi hukuman itu murid tidak tahu, tidak akan menyadari kesalahannya itu. Yang kedua, yang 3 itu bersifat satu arah, hanya guru yang menentukannya. Dan hukuman tadi itu bisa fisik dan psikis. Ya, jadi fisik itu bisa dengan ya seperti pukulan, kalau psikis dengan kata-kata yang bisa menimbulkan rasa sakit di dalam hati. Kalau beda sama dengan konsekuensi, yaitu sudah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi murid ini tetap dibuat tidak nyaman. Tapi guru bisa memonitoring murid tersebut ya. Ini ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, murid akan mencari solusi sendiri. Ini restitusi. Next. Nah ini ada latihan soal ini. Oke, bentar, saya bagikan dulu ya. Oh ya, ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini ada 8 soal. Ini pertama kita 4 soal dulu. Biasanya tulis satu sekali di dalam buku tulis. Saya tidak akan terlambat datang lagi ke sekolah. Karena apa? Karena pesan diri kita dalam terlambat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu guru? Oh iya, betul. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman tadi ya. Kalau hukuman itu bisa ke fisik kita atau fisik kita ya, satu arah. Tapi kalau konsekuensi sudah sepakati, tapi tetap aja membuat peserta didik kita itu merasa tidak nyaman. Ditempel di situ saja, oke. Oke, ini ada jawaban ya. Ini jawaban yang nomor 1 sampai nomor 4. Sekarang
nanti kita bahas bersama-sama ya. Next, wah, biar agak mudah. Nah ini ya, nomor 5 sampai 8 sama tapi ada perintah yang berbeda ya. Bila satu sekali ditulis ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu guru. Ya, ini ada yang terakhir ini yang pernah dilakukan oleh peserta didik kita ya, yaitu sepatu yang disimpan oleh anak-anak karena waktu pembelajaran tidak memakai sepatu. Wah ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Gimana itu? Bagus itu, biar membuat mati dulu, jangan cepat-cepat. Di telaah seperti bicara nih, nggak usah terlalu cepat-cepat untuk maju ke depan ya. Soalnya kadang-kadang hukuman atau konsekuensi itu hampir sama, tapi sebetulnya tidak sama. Iya, Brija monggo ini Brija guru PJOK. Oh, yang nomor 1 dulu Brija. Bolehlah nomor 1 dulu diulangi lagi. Ini Brija belum. Dicermati Brija, jangan cepat-cepat Brija. Dicermati dulu, habis itu dijaga. Oke, sekarang ya kita tanya jawab dulu nih. Oh sebentar, Brija belum selesai. Brija dicermati dulu Brija, jangan cepat-cepat Brija. Oke. Halo Brija, selamat datang. Jangan terlalu cepat-cepat Brija, santai saja. Oke. Nek nyenengan cepet-cepet kula sing bingung. Nomor 1, oh ini nomor 1 di situ bukan Brija, ya di situ. Terima kasih. Ini kemarin tahu soalnya. Belum ya, angka 5 ya. Oke. Sekarang kita nomor 1 ini tulislah 100 kali di dalam tulisan. Saya tidak akan terlambat datang ke sekolah karena peserta didik kita terlambat. Ini juga pernah saya lakukan dulu, sekarang tidak, berbeda lagi. Dulu pernah itu, bahkan yang tidak mengerjakan PR itu akan nulis hampir 1000, hampir 4 lembar. Makanya murid saya dulu itu tidak ada yang berani sama sekali terhadap saya. Sekarang beda lagi, sekarang anak-anak itu lebih seperti itulah.
Ya, ini tulisan 100 kali di dalam buku tulis, saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Ini kenapa? Karena pada ini terlambat. Itu jawabannya adalah hukuman atau konsekuensi. Ini kita lihat ya dari teman-teman itu seperti ini. Monggo, Bu Mega, pendapat Bu Mega itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu Mega? Ya, terima kasih Pak Adi. Di sini saya mau menjawab yang nomor 1, tulis 100 kali di dalam buku tulis. Saya tidak akan terlambat datang ke sekolah karena terlambat datang. Dan di sini saya jawab yaitu hukuman. Oh, hukuman. Oke. Kenapa Bu Mega kok jawab hukuman? Nah, karena kan disuruh nulis 100 kali di dalam buku tulis, kan berarti kan dihukum. Oh iya, oke. Betul. Sekarang Bu Linda mungkin nomor 2 mengganti pot. Nah ini pernah punya Bu Linda mengganti pot karena telah memecahkan pot bunga. Nanti ingat saja. Oke. Ya, pernah saya lakukan itu pada siswa saya kelas 4 tahun kemarin, yaitu pada siswa laki-laki. Dia tidak sengaja, awalnya tidak sengaja sepak bola, sehingga bola itu memecahkan pot bunga yang ada di depan kelas. Nah, kemudian pada waktu itu saya panggil anaknya, kemudian dia mengakui kesalahannya itu. Kemudian saya bilang, kalau kamu sudah melakukan kesalahannya, berarti apa yang kamu lakukan? Nah, dia sadar sendiri. Berarti Bu, saya ingin mengganti pot itu. Nah, kemudian saya bilang, oke Mas, berarti kamu sadar sendiri untuk mengganti pot tersebut. Akhirnya pada waktu itu besoknya alhamdulillah sudah diganti, meskipun pot itu berbeda dengan apa yang dipecahkan. Tapi saya terima dengan senang hati, tidak apa-apa meskipun potnya itu berbeda, yang penting sudah menggantinya. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Hadi tadi, tindakan guru bagaimana untuk mengganti itu, termasuk saya konsekuensi, bukan hukuman Pak Hadi. Kalau hukuman katanya tadi lari-lari itu ya, fisik atau psikis itu. Menurut pendapat saya seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kita jawab. Yang ketiga, monggo Bu Ida. Wah, ini Bu Ida lagi. Oh iya, Bu Ida. Ya, Bu Ida lari memilih lapangan 2 kali karena memakai sepatu biru. Wah, Bu Ida ini guru olahraga. Monggo Bu Ida. Kalau menurut saya tadi, kalau saya menjawab tadi yang nomor 3 itu termasuk hukuman Pak Adi. Oh iya. Kenapa Bu Ida? Karena kalau sesuatu yang berbentuk fisik ya, ini kan lari itu berbentuk fisik, itu ya termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Oh ya, oke. Sekarang nomor 4, mungkin Bu Enda. Monggo Bu Enda. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu Enda? Menurut saya ini termasuk konsekuensi tadi. Tadi kan tumpahan air, apa yang dia lakukan, dia mau untuk membersihkannya, jadi tidak berupa fisik atau psikis. Oh ya, terima kasih. Next Bu Lila, 2 kali Lila. 2 kali lagi. Tadi betul kata Bu Mega ya, tulis 100 kali di dalam buku tulis, saya tidak akan terlambat datang ke sekolah, itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena langsung ke kita menyuruh peserta kita itu melakukan sesuatu hal secara fisik ya, dan itu juga kena psikisnya ya. Oh, berarti saya ini disuruh nulis 100 kali itu banyak sekali. Tapi yang kedua ini beda lagi, mengganti pot bunga karena telah memecahkan pot bunga. Ini karena sudah ada kesepakatan bahwa apapun yang dirusak atau dengan sengaja atau tidak sengaja oleh peserta didik kita itu harus menggantinya tanpa melihat siapapun mereka. Dan tapi kalau penggantinya ya enggak yang mahal-mahal, biasanya ya seperti pot bunga atau yang lainnya. Tapi kalau yang mahal-mahal ya tidak ya, itu tergantung dari sekolahan, termasuk konsekuensi. Betul Bu Linda. Nah ini Bu Ija, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena memakai sepatu warna biru, hukuman. Bu Ija, kalau gini Bu Ija, lari lapangan 2 kali pada pelajaran PJOK
karena tidak mematuhi peraturan, karena tidak mau disuruh sama gereja. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman gereja? Kalau saya Oke. itu pun konsekuensi. Oke. Saya ulangi lagi ya Bu ya. Misalkan lari mengelilingi lapangan 2 kali pada pelajaran PJOK karena tidak mematuhi peraturan yang dibuat sama gereja. Ya, kalau seperti itu termasuk konsekuensi. Karena apa? Karena biasanya kalau sebelum kita melakukan pembelajaran ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatannya disampaikan di awal. Kalau mereka tidak menyetujui atau tidak mengikuti aturan, berarti konsekuensinya apa? Yaitu dapat hukuman, dapat konsekuensi seperti itu. Oh iya. Itu termasuk konsekuensi. Biarpun fisik ya. Ya, karena pembelajaran PJOK kan yang berhubungan dengan fisik. Oh iya, makanya benar sekali Bu Reza. Ya, karena PJOK kan pelajaran fisik, jadi melakukan hal itu bukan hukuman sebetulnya ya. Itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena peserta didik kita itu tidak menaati kesepakatan kelas. Jadi dia itu akan mendapatkan konsekuensi sendiri atau tidak usah disuruh, dia itu akan melakukannya dengan sendirinya. Yang keempat yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini Bu Enda, betul Bu Enda ya, konsekuensi. Kenapa? Karena di dalam kesepakatan kelas yang telah dibuat itu kita itu harus menjaga kebersihan kelas. Siapapun itu, bagaimanapun itu, dan jam-jam tertentu. Kalau waktu istirahat jadi tidak diperbolehkan dia itu makan minum di dalam kelas. Jadi makan minum harus di kantin atau di luar kelas. Jadi kebersihan kelas itu selalu dijaga. Ini betul Bu Enda, membersihkan. Jadi anak yang melakukan tersebut itu akan dengan sendirinya akan membersihkan kelas tadi dari tumpahan air yang ada di atas meja tanpa disuruh atau disuruh oleh teman-temannya atau disuruh oleh pendidiknya atau guru. Itu dia itu akan melakukan sendiri tanpa harus disuruh ya. Next, kembali lagi kita. Nah ini ada 5 ini, yaitu yang pertama, tulislah 100 kali di dalam buku tulis saya akan memakai sepatu warna hitam. Ini gimana Bu Ida? Monggo Bu Ida. Nomor 5 Bu Ida. Nomor 5 ya. Tulis 1000 kali di dalam buku tulis itu ya Pak ya. Ya. Nah itu menurut saya termasuk hukuman. Oke. Kenapa Bu Ida kok disebut hukuman? Karena itu termasuk hukuman fisik. Disuruh menulis 100 kali dalam buku tulis. Oke, betul sekali Bu Ida ya. Jadi dulu memang kita pernah melakukan. Saya dulu ini 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu saya juga pernah melakukan seperti itu ke anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak mematuhi peraturan di sekolah, bahkan tidak mematuhi peraturan di kelas saja mereka tidak akan berani. Ya, tetapi nanti dampaknya ke depannya itu akan sangat jelek sekali bagi peserta didik kita. Betul Bu Ida ya, termasuk hukuman yang itu bunyinya Bu. Oke, sekarang nomor 6, membersihkan lantai karena kertas pekerjaannya tertumpah di lantai bawah meja. Mungkin Bu Mega, monggo Bu Mega. Nah, di sini saya akan menjawab yang nomor 6, membersihkan lantai karena kertas pekerjaannya tertumpah di lantai bawah meja. Saya menjawab ini tidak ada konsekuensi, di mana ini kan sudah menjadi keyakinan kelas. Ya. Iya. Oke. Tidak ada hukuman, jadi ada konsekuensi. Oh, kalau saya ini tertumpah ya, saya bersihkan lantainya.
karena sesuai dengan kesepakatan siapapun itu yang melakukan, dia wajib membersikapnya. Konsekuensinya seperti itu. Oke, betul sekali Bu. Ya, sekarang ini ada berdiri di depan kelas karena ramai di dalam kelas. Nah, saya lanjut Pak Adi. Oke, Bu Yang Meka. nomor 7, berdiri di depan kelas karena ramai di dalam kelas. Nah, ini termasuk hukuman kan, berdiri hukuman fisik kita biasanya dulu kita sebagai hukuman biasanya ya kamu rame ayo berdiri seperti itu saya menjawab hukuman Pak Adi dari 3 yang tersebut. Oke, terima kasih Bu Meka ya. Kita ulas lagi ke-6 ya. Membersihkan lantai karena kertas pekerjaannya tertumpah di lantai bawah meja. Betul ya, konsekuensi ya. Kenapa? Karena anak-anak sudah sepakat ya bahwa yang mengotori kelas tadi itu harus membersihkan kelas tersebut. Nah, jadi tanpa disuruh anak-anak itu akan melaksanakan sendiri. Yang ketujuh ini ya, berdiri di depan kelas karena ramai di dalam kelas. Ini termasuk hukuman. Kenapa? Karena kena fisik kita gitu. Ini pernah saya alami dulu waktu SD, sering dihukum sama guru saya sendiri. Sampai sekarang itu masih ingat siapa nama gurunya, wajahnya, saya juga masih ingat wajahnya. Tapi beliaunya sudah pindah kemana nggak tahu. Waktu itu kita memang mencari guru-guru kita dari SD sampai SMP sampai SMA sama teman-teman itu, ternyata banyak yang sudah pindah, tidak berdomisili di tempat yang tadi ya. Jadi anak-anak yang kami itu langsung disuruh ke depan kelas, itu akan membekas di dalam hati kita sampai kapanpun tidak akan melupakan ya. Yang 8 ini kasusnya teman kita ini, ibu guru hebat yang ada di sekolah Bulan ya, sampai sepatunya dicari kemana-mana. Monggo Bu Linda. Terima kasih Pak Adi. Seperti itu, sepatu yang disimpan oleh anak-anak karena waktu pembelajaran tidak memakai sepatu. Pada awal pembelajaran dulu, awal kami mengadakan kesepakatan kelas bersama anak-anak siswa kelas 6. Nah, di situ kan saya dulu waktu kelas 4 tahun lalu sudah pengalaman. Nah, nanti sering waktu pelajaran ada yang tidak memakai sepatu. Nah, di situ saya buat kesepakatan kelas bagaimana anak-anak kalau ada teman-teman kalian yang tidak memakai sepatu. Nah, di situ anak-anak menjawab sendiri untuk kesepakatannya. Bu, disimpan saja Bu di lemari atau gitu. Jadi menurut saya itu termasuk konsekuensi karena di awal belajar itu kami mengadakan kesepakatan. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih ya. Memang pembelajaran di sekolah kita ini masuk kelas itu harus memakai sepatu. Beda sama di tempat-tempat mungkin SD atau sekolah-sekolah lain itu kalau masuk kelas itu harus mencopot sepatunya. Tapi di sini itu harus memakai sepatu, beda lagi nih. Kalau mungkin yang ada di sekolah lain itu disuruh mencopot sebelum masuk kelas ya ada, tapi beda peraturannya. Ya terima kasih. Ya jadi sepatu yang disimpan oleh anak-anak karena waktu pembelajaran tidak memakai sepatu, itu termasuk konsekuensi. Jadi anak-anak yang melakukannya itu timbul dari diri sendiri untuk melakukan tadi ya. Dan anak-anak yang tidak pakai sepatu itu bingung akhirnya. Dan lama-kelamaan itu pasti sepatunya akan dipakai. Next dulu. Oh ya, itu sekarang ini Bu Meka ini 567 ya. Saya persilakan Bu Meka monggo. Tadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari yang nomor 5, konsep kunci dalam budaya positif. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini
5 posisi kontrol restitusi di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum, apa sih penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya bisa matanya melotot dan jarinya menunjuk dan mengharding. Nah, contohnya seperti ini, patuhi aturan saya, awas, dan jarinya ini selalu benar, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, hasilnya apa? Pada murid kita, kemungkinan muridnya itu akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Aku ditunjuk-tunjuk gitu sama Pak Guru, gitu loh. Kayak apa ya? Kayak dendam. Mungkin dulu seperti itu kan, ada kita sebagai saya pribadi juga pernah seperti itu sebagai penghukum karena sebelum mempelajari tentang budaya positif ini. Selanjutnya Pak Adi. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari yang penghukum tadi ya. Di sini guru akan memelas dan lesu, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Nah itu kita sebagai pembuat rasa bersalah, seolah-olah itu kita itu sedih dengan apa yang tindakan tersebut, kecewa dia itu agar bisa merasa bersalah. Ya Allah, sampai guruku seperti itu, guru saya seperti itu, merasa bersalah saya dengan apa yang saya perbuat, sampai ibu guru itu memulai suaranya lembut itu. Nah di sini murid akan menjadi merasa orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya Allah, aku merasa tidak bisa membahagiakan orang lain, aku hanya bisa kayak bikin susah guruku. Nah seperti itu, oke? Lanjut lagi. Nah di sini ada posisi teman. Nah, selain tadi penghukum sama membuat merasa bersalah, di sini juga ada teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid atau peserta didik melalui persuasif nada suaranya, yaitu gimana? Nah, ramah, akrab, dan bercanda. Ada saatnya juga kita harus menganggap murid kita sebagai teman, tapi juga ada batasannya. Nah, seperti ini contohnya gimana? Ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, apa hasilnya yang dirasakan oleh murid atau peserta didik kita dengan kita menggunakan posisi teman ini? Nah, di sini murid ini peserta didik kita akan merasakan senang dan akrab dengan kita sebagai pendidik ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid ini menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, selanjutnya Pak Adi. Nah, di sini kita sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan peserta didik dengan nada suara datar. Tadi kadang ada suara yang tinggi, ada yang suara lembut, ada yang sekarang suaranya datar. Nah, peraturannya apa? Nah, seperti datar, nggak ada gelombangnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini apa yang hasilnya apa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seperti ini. Peraturannya apa? Ketika murid merasa melanggar itu, peraturannya apa? Jadi kita sebagai pemantau, jadi murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Selanjutnya Pak Adi. Nah, di sini sebagai manajer
adalah posisi di mana kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik atau murid kita. Mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik atau murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini kita apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nah, kita akan sebelum pembelajaran bisa kita membuat keyakinan. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya dari keyakinan kelas tadi? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi manajer itu ditanyain dulu apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Terus apa yang kamu yakini? Nah, terus hasilnya apa pada murid kita atau peserta didik kita? Nah, mereka akan fokus, bukan fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid selalu mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru kita sebagai pendidik akan memberikan tanggung jawab kepada murid kita untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan kita sebagai guru. Nah, di sini saya bersama Hadi ada latihan soal B. Enggak, lagi di sini ada kolom pernyataan guru. Di sini posisinya sebagai apa yang tadi ya? Tadi bisa dibantu stick note-nya. Bisa dikembalikan tadi posisi yang awal yang nomor 1, 2, 3. Kan ini ada posisi guru sebagai oh iya, oh enggak apa-apa ya. Ya itu langsung aja tadi di apa? Ditulis saja ya. Nomor 1 tadi sebagai apa Pak Adi? Nah, pinter, buku. Suaranya ini agak keras, agak menghargai. Yang kedua, membuat merasa bersalah benar. Suaranya agak melo. Yang ketiga, teman, ada kalanya kita juga sebagai teman pada murid kita, tapi dengan ada batasan tertentu. Yang keempat, pemantau. Ini bahasanya gimana Pak Adi? Gampang ya? Ya, yang kelima yaitu posisi manajer. Oke, monggo Bapak Ibu di sini di soal nomor 1 ada pernyataan seperti ini. Patuhi aturan saya. Oh, awas. Nah, posisinya apa? Pilih yang nomor 1, 2 atau 3. Nah, di sini nomor 2, kamu selalu salah. Ayo bantulah demi ibu atau bapak guru ya. Yang keempat yaitu bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, monggo dicermati dengan apa yang saya jelaskan tadi tentang posisi. Oke, monggo. Oke, saya bacakan dulu ya, agar langsung satu slide langsung selesai, yang selanjutnya langsung selesai. Nah, di sini
patuhi aturan saya. Nah, di sini awas berarti pakai suara tinggi. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, posisinya apa? Di sini saya melihat dari stick note-nya penghukum. Ya benar, itu penghukum tadi. Patuhi aturan saya atau awas. Apakah seperti itu, Pak Adi? Ya, ini ada pernyataan dulu yaitu patuhi aturan saya atau awas, ini termasuk posisi penghukum karena dia itu akan dengan nada yang keras dan menuju itu adalah termasuk posisi penghukum. Demikian Bu Mega. Ya, terima kasih. Yang kedua yaitu kamu selalu saja salah. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, di sini bisa dijelaskan, monggo. Di sini ada penghukum. Monggo Bu Lila, mungkin bisa dijelaskan jawaban dari Bu Lila. Kamu selalu saja salah. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor 2 itu pernyataan tersebut saya anggap sebagai posisi penghukum karena memang dari kata kalimatnya saja sudah kasar dan pasti diucapkan dengan nada tinggi. Bagaimana dia menyalahkan anak bukan memberikan solusi. Jadi itu posisi penghukum Bu Mega. Oh iya, benar sekali. Nah, ini dengan nada kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu ya. Dengan nada-nada yang keras atau menghardik. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, di sini saya melihat apa jawabannya dari teman. Nomor 3 ya. Teman. Nah, semuanya teman. Ayo bantulah demi Bapak. Bisa mengasih alasannya kenapa di posisi ini sebagai teman, Bu Enda? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Itu kalimatnya ayo bantulah demi Bapak ya. Itu memposisikan mereka seperti teman kita sendiri. Jadi mereka peserta didik bisa nyaman dengan kita, tapi ada sisi positifnya Bu Mega ya. Nanti mereka akan tergantung sama kita terus ya. Sisi negatifnya itu akan tergantung pada kita terus ya. Yang selanjutnya yaitu nomor 4. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu dengan nadanya yang melo. Oke. Nah, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini posisi kontrol apa? Merasa bersalah atau membuat rasa bersalah. Di mana dia akan merasa salah tadi seperti yang saya jelaskan tadi di posisi kontrol membuat rasa bersalah tadi. Selanjutnya, ya Pak Adi, di soal 5. Nah, di sini monggo dilanjutkan dari 5. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, di sini kita termasuk posisi kontrol yang seperti apa? Yang mana dari 5 tadi? Di sini ada apa yang kita yakini dalam kesepakatan kelas? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan yang 8, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Monggo.
kita resapi dengan pernyataan guru tersebut, termasuk ke posisi kontrol seperti apa dari kata-kata tersebut. Selama ini kita juga memposisikan kita sebagai apa aja ya, termasuk semuanya atau gimana Pak Adi? Jenengan sebagai guru itu memiliki posisi kontrol yang mana? Kira-kira apakah menyangkut 5 posisi kontrol atau hanya beberapa saja? Sambil menunggu hasil dari teman-teman itu mengisi di stick note. Nah, bisa dijelaskan Pak Hadi pada saat ini itu atau yang sebelumnya sebelum melakukan ini sudah mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu kita di dalam posisi yang pertama dan kedua biasanya menghukum dan merasa bersalah. Tetapi setelah kita mengikuti pelatihan BKP ini, kita itu diharuskan meningkatkan posisi kita, yaitu minimal pemantau, maksimal paling pol menjadi manajer. Ya. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan ya sekarang kita mengupgrade ilmunya. Upgrade ilmunya. Biar anak-anak itu kalau mereka nyaman dalam pembelajaran kita itu, anak-anak itu akan antusias. Dia itu pasti akan datang tepat waktu. Oh gitu, seperti halnya kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Jadi kalau kita hanya sebagai penghukum, kita akan takut, murid kita akan takut. Pak itu saya takut, kok aku diseneni ya. Seperti itu, dia ada rasa takut atau harus malas gitu. Iya, seperti itu deh. Dulu kita itu anak-anak takut kepada kita itu karena apa? Karena bukan wibawa kita, karena kita mempunyai kuasa. Gitu. Sekarang enggak, setelah mengikuti itu kita itu seharusnya posisi manajer, biarpun anak bersalah itu, tapi jangan sampai anak itu dibuat dalam dirinya itu bersalah. Biarkan anak itu mencari solusi apa akar permasalahan tersebut. Oh gitu, iya. Oke, gimana yang lain? Atau mungkin Bu Lija? Atau Bu Linda? Bu Linda, dari posisi kontrol ini apakah Bu Linda ini sudah melewati semua atau hanya beberapa yang dilakukan oleh Bu Linda 2 tahun sebelumnya, atau tuh gimana Bu Linda? Ya, terima kasih Bu Meka atas mungkin yang saya rasakan, insya Allah kalau saya untuk menghukum itu secara fisik, insya Allah jangan, ataupun 2 tahun yang lalu jangan saya lakukan seperti itu. Mungkin untuk memberi rasa bersalah itu pernah saya lakukan pada waktu itu. Nah, untuk saat ini saya ingin sekali menjadi teman dan pemantau serta manajer kepada anak-anak, supaya anak-anak itu lebih fokus, lebih merindukan guru. Seperti halnya guru yang dirindukan guru. Kenapa Bu Linda kok gak masuk? Pasti bertanya-tanya. Karena intinya, kalau itu sebagai guru, kita sebagai penghukum, kadang murid masuk aja asal tidak berkata, nah kok aku diseneni, kok aku ini diseneni gini ya. Jadi kita berusaha menjadi teman-teman atau manajer agar kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita, dan mereka akan merasa nyaman ketika dia bersekolah, dia akan senang dan bersemangat, dan dia akan ngabarkan kepada semua di kalangan lingkungannya, enak, gurunya di sana itu sabar-sabar, gurunya di sana itu tidak suka menghukum, tapi sangat menyenangkan sekali. Jadi yang lain anak, oh iya gurunya di sana, mungkin daya tariknya seperti itu, bisa, oh iya nanti anak saya sekolah seperti itu, mungkin ada sisi positifnya juga. Oke, langsung saja dari pertanyaan yang nomor 5 sampai 8. Langsung, apa yang telah kamu lakukan di sini? Jawabannya dari teman-teman yaitu pemantau. Sama-sama semuanya dia pemantau, ya bisa menjadi alasan
Oke, benar sekali. Apa yang telah kamu lakukan, pemantau? Yang nomor 6, langsung aja Ge. Apa yang kita yakini dalam kesepakatan kelas? Nah, di sini kita sebagai apa? Manajer. Benar sekali dari jawaban semua ini. Posisi kita yaitu sebagai manajer. Lanjut yang nomor 7, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini jawabannya yang saya lihat ini semua sama Ge, memantau. Dan yang nomor 8, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Di sini jawabannya sebagai manajer. Kita mengusahakan kita sebagai manajer. Oke, monggo Pak Adi lanjut. Nah, terima kasih, alhamdulillah. Dari 5 posisi kontrol kita bisa membedakan mana yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan murid. Amin. Nah, selanjutnya yaitu konsep kunci dalam budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini pasti semua Bapak Ibu guru sudah melakukan keyakinan kelas sebelum pada saat awal pembelajaran itu, Ge. Nah, di sini keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan peserta didik dalam membentuk budaya positif di sekolah yang dijadikan landasan kesepakatan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kalimat yang digunakan mempunyai unsur nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan lebih menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Intrinsik seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di mana keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama tanpa, bukan hanya kita sebagai guru, oh nanti kamu, tapi kita semua diutarakan. Ibu, mari kita membuat keyakinan kelas bersama-sama, kita akan membagikan stick note, kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan kalimat positif, ya, di dalamnya jangan pakai jangan. Nah, kita memakai kalimat positif. Jangan buang sampah di tempatnya, tapi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu contohnya. Monggo. Monggo nanti kita buat bersama-sama, kita sepakati bersama, kita tanda tangani bersama agar semuanya bisa dilakukan bersama sesuai dengan keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas ini harus benar-benar bersumber dari kebutuhan, ya, pendapatnya anak, kita hanya memposisikan kita yang sekarang ini sebagai peserta didik. Monggo bisa diawali. Ini aspirasinya tentang kesepakatan kelas. Jadi kita harus menghargai sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, ini pendapatnya. Terima kasih, sini sudah ada semuanya, Yang pertama, keyakinan kelas. Nah, di sini saya mengambil dari setiap anggota kelas harus saling menghargai. Gimana? Sepakat? Setuju?
Nah, kalau kan setuju semua kan enak jadinya. Yang kedua yaitu tertib saat berada di kelas. Tertib harus tertib. Yang ketiga, kembalikan barang sesuai tempatnya. Jadi dengan kesepakatan ini apa yang diambil akan dikembalikan seperti semula tanpa harus disuruh, dengan keyakinan kelas, tanggung jawab apa yang dia lakukan setelah itu. Nah, yang kedua, datang tepat waktu, disiplin waktu. Yang kelima yaitu setiap anggota kelas harus bersikap jujur. Nah, tidak boleh berbohong. Berarti setiap anggota kelas harus bersikap jujur dengan kalimat positif. Setiap anggota kelas bertanggung jawab terhadap tugasnya. Lanjut, semangat dalam mengikuti pembelajaran atau fokus. Nah, gimana, sepakat? Gimana dengan 8 kesepakatan yang bisa disepakati Bapak Ibu guru? Dari keyakinan kelas, Nah, jadi ini yang saya tadi dari contoh keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama dan kita lakukan bersama-sama. Gimana? Setuju sepakat keyakinan yang telah dibuat? Alhamdulillah seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu konsep kunci dalam budaya positif yaitu segitiga restitusi. Bukan segitiga biru, Kalau segitiga biru itu terigu. Ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Kita kan pasti apa sih segitiga restitusi itu? Monggo, ada yang tahu segitiga restitusi, ada yang tahu mungkin, ada yang sudah tahu mungkin sudah cari di Google atau sudah mengupgrade ilmunya. Segitiga restitusi seperti ini. Monggo boleh menjawab apa segitiga restitusi? Lila mungkin bisa menjawab segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi di sini ada 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sependek yang saya tahu tentang segitiga restitusi ini adalah 3 langkah pokok yang dilakukan guru ketika menghadapi anak yang bermasalah. Kenapa disebut segitiga? Tadi ada 3 langkah, yaitu memang salah satunya dalam memvalidasi tindakannya. Karena anak berbuat salah itu pasti ada motifnya, ada alasannya. Jadi kita cari tahu dulu kenapa. Kemudian kita arahkan dia untuk bertanggung jawab pada 3. Nah, restitusi sendiri itu mengarahkan anak untuk menyadari kesalahannya, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk mengakui kesalahannya dan mencari solusi atas dasar motivasi intrinsiknya. Jadi bukan diarahkan guru, tapi dia sendiri menyadari dan mau untuk memperbaiki. Begitu, Bu. Terima kasih. Benar sekali, Bu Lila. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, seperti itu, monggo Pak Adi di slide selanjutnya yaitu benar sekali, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Gosen 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik atau murid kita untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu peserta didik kita berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti yang dikatakan Johnson Gosen 1996. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama, di sini belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang delapan, berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengembalikan murid atau peserta didik kita yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi ya. Yang pertama di sini, yang pertama apa? Menstabilkan identitas atau stabilis di identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, di sini dari 3 posisi kontrol ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, seperti apa? Nah, ini penjelasannya. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, ini menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga. Dari segitiga restitusi, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan seperti itu. Kayak menstabilkan identitas. Nah, gimana kalimat pertanyaannya? Yang pernyataannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu pernah berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, selanjutnya yaitu kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kita tidak kayak menyalahkan, ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Itu jadi pernyataan tentang menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana kalimat pernyataannya? Nah, seperti ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini mungkin tindakan buruk kita sebagai peserta didikan memvalidasi sikap yang seperti itu, sikap yang tidak baik, seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru kita sebagai pendidik memahami alasan dibalik tujuannya untuk menunjukkan dibalik tindakan murid tersebut. Restitusi tidak menyarankan kita sebagai guru atau pendidik bicara ke peserta didik kita bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru kita sebagai pendidik harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Oke, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai dari langkah 1 tadi, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dari langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau yakini dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bagaimana kalimat pernyataannya? Nah, seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai
Apa yang kita percaya sebagai kesatuan keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini kita bersama-sama latihan soal tentang segitiga restitusi, ya. Keterangannya yang di sini ada pertanyaan. Gimana? Stick note lagi, ya. Kalau langsung jawab atau gimana? Langsung jawab, ya. Ya, langsung jawab mawar, ya. Yang pertama yaitu tadi kembalikan lagi. Tadi yang pertama yaitu posisi yang pertama yaitu tadi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang sisi ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini soal-soal ini monggo kita dari kalimat pernyataan ini termasuk yang mana? Dari sisi 1 atau yang 2 atau yang 3? Di sini ada berapa pertanyaan? 8 pertanyaan. Kita jawab yang 1 sampai 4 dulu. Monggo. Yang 1, tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk posisi keberapa? Oke, posisi 1, menstabilkan identitas. Lanjut. 2, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Mungkin gimana posisi yang keberapa? 2. Oke, benar. Yang ketiga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Termasuk posisi keberapa? Posisi ketiga. Oke, benar. Yang keempat, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, posisi pertama ya, menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya alhamdulillah ya, kita belajar dengan ini kita jadi tahu segitiga restitusi itu ada 3, yaitu tadi ya. Nomor 5, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini termasuk yang ketiga. Oke. Nah, yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini termasuk posisi yang keberapa? Ke-1, benar. Yang ke-7, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tindakan yang salah, benar sekali. Yang 8, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang ke-3, menanyakan keyakinan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Selamat, alhamdulillah ya. Nah, di sini saya mau merefleksikan akhir dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya kita sebagai guru atau pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid atau peserta didik yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Nah, budaya positif hanya bisa dihadirkan oleh guru-guru yang positif. Positifnya seperti apa? Positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Nah, terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada